Halo kaum omnivora, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan alur film tentang seorang tahanan yang mempunyai ilmu hitam, di mana dia bisa kabur dari penjara dan melepaskan borgol dengan mudahnya. Dan bagi yang belum tahu seperti apa ceritanya, langsung saja kita menuju alurnya. Kisah bermula pada tahun 1996 di negara Thailand, di mana di sana terdapat seorang napi yang hendak dipindahkan. Napi itu bernama Iti, di mana dia menguasai ilmu hitam, sehingga dia dikawal sangat ketat, bahkan seorang biksu juga ikut membantu, agar supaya Iti tidak bisa menggunakan ilmu hitamnya. Kemudian Iti dimasukkan ke dalam sel khusus, di mana sang biksu menuliskan sebuah mantra mistik di pintu sel itu, agar supaya Iti tidak bisa menggunakan ilmu hitamnya. Diketahui bahwa Iti sebelumnya merupakan seorang anggota polisi, namun karena dia terobsesi pada ilmu hitam, sehingga membuat dirinya semakin brutal, di mana dia dulu pernah membunuh seorang penjahat secara kejam, maka dari itu, Iti dimasukkan ke dalam penjara oleh ketiga temannya yang juga merupakan anggota polisi, yang bernama Letnan Terasak, Kolonel Tosapon, dan juga Sargekoi. Pada saat itu, ada seorang petugas kepolisian yang hendak mengantarkan makanan ke tempat sel Iti berada. Di sini Iti juga bisa membaca pikiran seseorang, di mana dia bisa mengetahui kalau anak petugas itu sedang sakit. Kemudian Iti menyuruh petugas itu untuk menyiapkan beberapa sesembahan, agar supaya anaknya cepat sembuh. Awalnya petugas itu menghiraukan perkataan Iti, namun ketika di rumah, dia mulai menyediakan sesembahan seperti yang disuruh Iti, lantaran karena anaknya yang sudah sakit selama berbulan-bulan dan tak kunjung sembuh. Di sini terlihat sesembahan itu dimakan oleh makhluk halus, kemudian petugas itu memberikan selembar uang, sebagai syarat yang diperintahkan Iti, agar anaknya lekas sembuh. Namun ketika suatu malam, petugas itu menjadi linglung, lantaran semua itu adalah ritual yang Iti lakukan untuk dirinya sendiri, bukannya untuk menyembuhkan anak petugas itu. Kemudian petugas itu mendatangi sel Iti dan langsung menghapus mantra mistik yang berada pada pintu di sana. Seketika itu juga, Iti mampu menggunakan kekuatannya lagi, dan dia pun dapat bebas dari penjara dengan sangat mudah. Setelah terbebas, Iti berencana untuk balas dendam kepada ketiga temannya, yang dulu pernah ikut terlibat memasukkan Iti ke dalam penjara. Ketika di sebuah tempat, Iti diikuti seorang anak jadi-jadian yang merupakan peliharaan Kolonel Tosapon. Seketika itu juga, Iti langsung menebas kepalanya menggunakan sebuah golok. Kemudian ketika Kolonel Tosapon pulang ke rumah, dia melihat makhluk peliharaannya sudah buntung tanpa kepala. Ternyata Iti juga berada di sana. Seketika itu juga, Iti langsung membunuh Kolonel Tosapon, dengan sebuah besi yang dibacakan mantra, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Kolonel Tosapon. Sehingga pada saat itu juga, Kolonel Tosapon langsung tewas seketika. Kemudian cerita berpindah di sebuah jalan. Di sana terdapat dua orang polisi yang bernama Santi, dan rekannya kita sebut saja Fang. Mereka berdua sedang memantau seorang penjahat kriminal yang bernama Jay. Namun aksi mereka berdua ketahuan, sehingga terjadilah adu senjata. Saat Santi menembak tepat mengenai Jay,
dia menyadari bahwa Jay ini bukanlah orang sembarangan, karena Jay memiliki ilmu kebal, sehingga saat itu Jay langsung melarikan diri, dan Santi pun hanya bisa diam melihat kejadian itu. Setelah kejadian itu, Santi dipanggil ke kantor polisi untuk menemui Letnan Terasak. Di sini dia diberikan sebuah tugas untuk menangkap seorang napi yang kabur dari penjara, yaitu Iti. Santi pun langsung menerima tugas itu dan mencari tahu seperti apa latar belakang Iti sebelumnya. Scene pun berganti. Di malam harinya Jay tiba-tiba didatangi Iti. Di sini dia mencoba merekrut Jay untuk menjadi anak buahnya. Sebagai imbalannya, Iti akan mengajarkan beberapa ilmu hitam kepada Jay. Dia pun langsung menyetujui apa yang dikatakan Iti. Pada esok paginya, Santi dan Fang mendatangi kuil tempat ibadah, di mana dia mendapatkan informasi bahwa Iti mendatangi tempat itu. Dan benar saja, ternyata Iti berada di sana. Seketika itu juga Santi pun langsung memborgol dan menangkap Iti. "Hยุดนายอิทธินี่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุณจับคนผิดแล้วล่ะ." Awalnya Santi sempat diberi peringatan oleh Iti untuk tidak ikut campur dalam urusannya, namun Santi membangkang, karena ini merupakan tugasnya sebagai polisi. Kemudian Iti membacakan sebuah mantra, sehingga dia dapat terlepas dari borgol dan membuat Santi tak sadarkan diri, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Pada saat itu juga, Santi mendapatkan telepon dari rekannya. Di sini rekannya memberitahukan kepada Santi untuk berhati-hati terhadap Iti, karena Iti ini bukan orang sembarangan. Melainkan Iti mempunyai ilmu hitam yang sangat hebat. Dia mendapatkan sebuah informasi bahwa dulunya Iti merupakan seorang anggota polisi yang bekerja bersama Letnan Terasak, Kolonel Tosapon, dan Sajkoi. Sehingga pada malam harinya, dia mendatangi Sajkoi untuk mencari tahu latar belakang Iti lebih banyak lagi. สวัสดีครับ Namun sesampainya di sana, ternyata Sargekoi berteriak ketakutan seperti ODGJ, sehingga pada saat itu Santi tidak bisa mendapatkan informasi dari Sargekoi. Ketika sudah pergi meninggalkannya, tiba-tiba Sargekoi diseruduk banteng gaib peliharaan Iti, sehingga pada saat itu Sargekoi pun ikut tewas. Keesokan paginya, Santi dan para anggota polisi berhasil menemukan Jay, sehingga adu senjata lagi-lagi kembali terjadi. Ketika berhasil melumpuhkan Jay, Santi pun mendekatinya. Kemudian dia mengambil jimat yang dipakai Jay. Setelah itu Santi menembaknya, dan pada akhirnya Jay pun tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Santi pun kembali ke rumahnya, namun tiba-tiba Iti muncul di sana. Kemudian Iti lagi-lagi memperingati Santi untuk tidak ikut campur dalam urusannya, namun Santi tetap keras kepala untuk tetap akan menyeret Iti agar masuk kembali ke dalam penjara. Kemudian Iti pun memberikan sedikit pelajaran kepada Santi. Malam harinya, Iti menemui istrinya Letnan Terasak. Dulu istrinya Letnan Terasak membuat sebuah perjanjian kepada Iti, namun dia justru mengingkari perjanjian itu. Maka dari itu, Iti datang untuk membunuhnya, sehingga pada saat itu istri Letnan Terasak tewas mengenaskan.
Akibat kejadian itu, amarah Letnan Terasak memuncak, sehingga pada saat itu juga, Letnan Terasak beserta anggota polisi lainnya, langsung bergegas mendatangi kediaman Iti untuk membunuhnya, karena sebelumnya dia sudah membunuh istri Terasak. Karena Iti ini bukan orang sembarangan, sehingga dia mengetahui kalau ada orang yang akan datang, maka dari itu, Iti mengambil sebilah daun dan mengubahnya menjadi seekor lebah, untuk menyerang para polisi yang berada di sana, hingga membuat semua polisi itu tewas disengat lebah, terkecuali Letnan Terasak, karena dia juga sedikit memiliki penangkal ilmu hitam, sehingga dia pun dapat terselamatkan. Kemudian Letnan Terasak langsung mendatangi Iti, di sana Iti kembali menceritakan masa lalunya, dari sini terkuaklah fakta, bahwa sebenarnya Iti ini merupakan orang baik, sedangkan Letnan Terasak, Kolonel Tosapon dan Sarge Koi merupakan polisi licik yang suka korupsi. Karena Iti tidak sejalan dengan mereka bertiga, mereka pun langsung menembaki Iti, namun karena Iti memiliki ilmu hitam, sehingga dia pun masih hidup. Kemudian Iti pun dimasukkan ke dalam penjara, dengan difitnah mereka bertiga, bahwasannya Iti merupakan orang yang suka membunuh tersangka secara kejam. Maka dari itulah, dendam Iti semakin besar kepada mereka bertiga. Selepas itu, Iti pun menggunakan ilmunya untuk membunuh Letnan Terasak. Tak lama dari itu, Santi dan Fang masuk ke tempat itu, karena sebelumnya, mereka berdua diam-diam mengikuti Letnan Terasak pergi. Di dalam sana, mereka berdua melihat Letnan Terasak mengiris-iris tangannya sendiri, lantaran sudah terpengaruh oleh ilmu hitamnya Iti, kemudian dia pun menyayat lehernya sendiri, sehingga Letnan Terasak tewas pada saat itu. Bersamaan dari itu, tiba-tiba Fang merasa kesakitan, karena Iti diam-diam meremas jantungnya Fang. Di sini Iti sangat kecewa kepada Santi, karena sebelumnya, dirinya sudah memperingati Santi, untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Maka dari itu, Iti kembali memberikan pelajaran kepada Santi, di mana dia menggunakan sebuah paku yang dibacakan mantra, kemudian memasukkannya ke dalam tubuh Santi. Karena kejadian itu, Santi pun dibawa ke kuil, untuk minta tolong pada seorang biksu, agar supaya mengeluarkan paku yang ada di dalam tubuh Santi. Kemudian biksu itu menasehati Santi, untuk menjauhi Iti, karena dia bukan tandingannya. Iti bisa saja membunuhnya, namun karena Santi merupakan polisi yang baik, sehingga dia masih memberikan belas kasihan kepadanya. Bukannya merasa takut, justru Santi tetap keras kepala untuk menangkap Iti, bahkan dia pun juga meminta tolong kepada sang biksu, untuk mentato mantra penolak ilmu hitam di tubuhnya. Selain itu, Santi semakin arogan, di mana dia mulai membunuh orang-orang yang mempunyai ilmu hitam. Lantas dia pun mengambil jimat pada orang yang telah dibunuhnya. Kemudian setelah merasa dirinya semakin kuat, Santi kembali mendatangi ke kediaman Iti untuk mengajaknya bertarung. Hingga pada akhirnya, adu kesaktian ilmu antara Santi dengan Iti pun terjadi. Ketika pertarungan terjadi, Santi menggunakan ilmu yang dimilikinya, sehingga seketika itu, membuat hujan menjadi merah seperti darah. Kemudian Santi mencolok mata Iti,
sehingga membuatnya tidak bisa melihat dan kesakitan. Selepas itu, Santi memukuli kepala Iti, hingga membuatnya tewas. Dan pertarungan dimenangkan oleh Santi. Di akhir cerita, diperlihatkan Santi masuk ke dalam sel penjara, lantaran karena dia terlalu terobsesi untuk mendapatkan ilmu hitam. Dan cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pengangguran Indonesia.